Ekskavator hidrolik ini memiliki katup solenoid yang sangat menarik di jantung pengoperasiannya. Katup solenoid sangat penting sehingga kausan kecil pada cakramnya bisa menyebabkan ekskavator macet dan menyebabkan gagal beroperasi. Solenoid bahkan digunakan dalam keran sensor. Aplikasi industri utama lain katup solenoid diilustrasikan di sini. Sekarang, pertanyaan menariknya, beberapa katup bermotor yang umum digunakan dalam industri ditampilkan di sini. Mereka bekerja dengan sempurna. Lalu mengapa kita membutuhkan katup solenoid? Jawabannya adalah karena katup solenoid sangat cepat. Sebuah katup bermotor normal membutuhkan waktu 1 detik untuk beroperasi, sedangkan katup solenoid menyelesaikan tugasnya dalam 0,03 detik. Mari kita lihat teknik mengesankan di balik katup solenoid mulai dari yang paling sederhana. Mari kita lihat konstruksi katup solenoid yang paling sederhana. Pertama, jaga agar armatur besi tegak lurus dengan pipa. Armatur bebas bergerak seperti yang ditunjukkan. Pasang elektromagnet di sekitar armatur dan juga pasang pegas di bagian atas armatur. Pegas dikompresi dan selalu berusaha menjaga armatur di bagian bawah. Ketika kita memberi energi pada elektromagnet, medan magnet yang kuat akan dihasilkan di sekitarnya. Armatur akan mengalami gaya yang menyebabkannya bergerak ke atas dan sejajar sempurna dengan pusat kumparan. Katup sekarang terbuka dan air mengalir. Ketika kumparan tidak diberi energi, pegas terkompresi akan segera menutup katup. Dengan desain ini kita telah mencapai katup solenoid 2x2 sederhana. Disebut 2x2 karena 2 port dan 2 status operasi, on dan off. Desain dasar katup solenoid kita siap untuk mengontrol beberapa aliran cairan. Tapi ada masalah kecil. Karena tekanan fluida, dalam keadaan off armatur bisa menekuk, mengakibatkan kebocoran fluida. Mari kita buat beberapa modifikasi desain agar lebih praktis. Pertama, kita bisa menggeser sedikit kumparan dan armatur lebih ke atas dan sebagai gantinya menambahkan penghalang tebal yang solid di jalur aliran. Sekarang katup ditutup dan cairan tidak akan bisa melewati daerah ini. Desain ini akan memastikan bahwa armatur tidak bengkok karena tekanan air. Ketika kumparan memberi energi, armatur akan bergerak ke atas dan katup terbuka sekarang, membuat cairan mengalir dengan mudah melalui celahnya. Meskipun desain ini mencegah kebocoran cairan, desain ini memiliki kelemahan kecil lainnya. Masalahnya di sini adalah saat dalam kondisi off, tekanan fluida bisa mendorong armatur ke atas. Ini berarti desain akan gagal dalam keadaan katup off jika tekanan fluida tinggi. Yang jelas adalah keadaan yang tidak diinginkan. Para teknisi membawa solusi sempurna, hanya menjaga tekanan fluida yang sama di kedua sisi armatur. Mari kita lihat bagaimana desain baru ini dilakukan secara praktis. Para teknisi desain menggunakan diafragma karet fleksibel dengan 2 lubang. Diafragma ini disekrup dengan badan katup. Kondisi katup tertutup seperti yang ditunjukkan. Lubang merah kecil pada diafragma memainkan peran utama di sini. Anda bisa melihat bagaimana cairan mencapai kedua sisi armatur karena lubang ini. Ini berarti bahwa ketika katup ditutup, tekanan fluida yang bekerja pada armatur dibatalkan. Hal ini dengan sempurna memecahkan masalah sebelumnya. Ketika kumparan diberi energi, armatur akan bergerak ke atas dan cairan akan keluar melalui lubang pusat. Namun, ini bukan cara kerja katup yang sama ketika armatur dinaikkan. Di sini, cairan di daerah armatur keluar dan menyebabkan penurunan tekanan secara tiba-tiba. Penurunan tekanan ini karena aliran keluar melalui lubang pusat lebih tinggi daripada aliran masuk. Perbedaan tekanan ini akan menekuk diafragma seperti yang ditunjukkan. Sekarang, cairan bisa keluar langsung melalui bagian bawah diafragma. Begitulah, kita sekarang merancang katup solenoid 2x2 yang cepat dan efisien. Sekarang, mari kita lihat desain yang sangat populer, katup solenoid 5x3. Mari kita bayangkan bucket ekskavator ini.
Bucket berputar berkat katup solenoid 5x3. Jelas dari animasi ini bahwa ketika piston silinder kerja ganda ini bergerak secara linear, bucket berputar. Dengan melewatkan oli bertekanan ke arah seperti yang ditunjukkan di sini, piston mencapai gerakan ekspansi. Oli di sisi lain piston dikeluarkan melalui pipa B karena tidak bisa dimampatkan. Nah, jika Anda ingin menggerakkan piston ke belakang, oli bertekanan harus masuk melalui pipa B. Ini menyebabkan oli di sisi lain keluar dari pipa A. Bagaimana kita bisa mengembangkan teknologi untuk loop oli sehingga tidak ada oli yang akan terbuang dari sistem? Apalagi penggerak utama dari teknologi ini adalah pompa yang berputar ke arah yang sama. Solusinya adalah penggunaan katup solenoid 5x3. Kita membutuhkan tangki penyimpanan oli juga. Katup memiliki 5 port. Port terhubung dengan pengaturan ini seperti yang ditunjukkan. Kita akan memahami logika di balik hubungan ini dan teknologi katup setelah beberapa waktu. Unit katup solenoid, pompa, dan tangki penyimpanan ini disimpan di dalam badan ekskavator. Sekarang operator menekan tombol untuk menaikkan bucket. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam sistem. Untuk melihat animasi dengan jelas, mari kita pindahkan sistem solenoid ke dekat silinder kerja ganda. Armatur dari katup 5x3 dipasang di kedua ujung spool ini. Pompa beroperasi, tetapi Anda bisa melihat banyak cakram anti bocor di dalam katup. Dalam posisi spool ini, cakram menghalangi aliran oli. Saat operator memberi energi pada kumparan solenoid sisi kiri, armatur mendapat gaya dan kumparan bergerak ke kiri. Sekarang aliran oli bisa terjadi. Oli bertekanan mencapai piston yang terhubung ke bucket dan bucket diangkat. Oli di sisi lain kembali ke tangki penyimpanan seperti yang ditunjukkan. Jika kita menghilangkan energi pada kumparan, kumparan akan kembali ke posisi tengah karena tegangan pegas. Untuk menurunkan bucket, kita harus memberi energi pada solenoid sisi kanan. Anda bisa melihat bahwa spool bergerak ke kanan dan mengalihkan aliran oli. Sekarang piston mengalami gaya dalam arah yang berlawanan dan bucket diturunkan. Jangan lupa untuk menjadi anggota tim Lasix dengan mendukung kami di Patreon atau tombol Join YouTube. Terima kasih.